Pak Nurtama Aditya Nugraha, sarjana terapan akupunktur, dan pembimbing 2 Ibu Heni Nurkusumawati, sarjana kesehatan masyarakat dan manajemen magister kesehatan. Masuk ke bab 1. Adapun latar belakang masalahnya, berbagai sikap yang tidak ergonomis, baik berdiri, duduk, jongkok, atau berbaring, sekalipun bisa berisiko menyebabkan nyeri punggung bawah atau disebut juga low back pain. Sebanyak 80% populasi memiliki keluhan nyeri pinggang karena terdapat beberapa hal pemicu yang sering dilakukan setiap hari, seperti mengangkat bawaan berat, duduk terlalu lama, membungkuk, jongkok, dan lain-lain. Untuk prevalensinya, menurut WHO, tahun 2022, gangguan muskuloskeletal di dunia berjumlah 1,71 miliar, dengan low back pain, masalah ketiga kesehatan terbesar di dunia. Menurut Riskesdas 2021, angka kejadian LBP menyentuh 3,71% atau menduduki peringkat kedua setelah influenza. Di Jawa Timur rata-rata 58,33%, Jawa Tengah dan rata 40%, dan Jawa Barat 16%. Nah, rumusan masalahnya, bagaimanakah efektivitas terapi akupunktur balance method dan titik lokal dalam menurunkan skala nyeri pada kasus nyeri punggung bawah di Sehat Bugar Akupunktur Bandung? Untuk tujuan umumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas terapi akupunktur balance method dan titik lokal dalam menurunkan skala nyeri pada kasus nyeri punggung bawah di Sehat Bugar Akupunktur Bandung. Tujuan khususnya mendeskripsikan karakteristik subjek berdasarkan jenis kelamin, usia, dan diferensiasi sindrom, mendeskripsikan skala nyeri subjek penelitian pada kasus nyeri punggung bawah sebelum dan sudah terapi akupunktur balance method di Sehat Bugar Akupunktur Bandung. Yang ketiga, mendeskripsikan skala nyeri subjek penelitian pada kasus nyeri punggung bawah sebelum dan sudah terapi akupunktur titik lokal di Sehat Bugar Akupunktur Bandung. Yang terakhir, menganalisa efektivitas terapi akupunktur balance method dan titik lokal dalam menurunkan skala nyeri pada kasus nyeri punggung bawah di Sehat Bugar Akupunktur Bandung. Berikut adalah manfaat penelitian bagi peneliti, masyarakat, institusi, dan profesi akupunktur. Nah, untuk keaslian penelitiannya, yang pertama yaitu dari Purwanto dan Kristiawati. Perbedaannya untuk penelitian yang kami lakukan menggunakan studi kuantitatif pada subjek dengan metode two group pre-test dan post-test, dan spesifik pada kasus nyeri punggung bawah. Kemudian keaslian penelitian menurut Wang et al. Merupakan systematic review dengan balance method dan meta-analisis. Penelitiannya hanya nyeri pada leher, bahu, pinggang, dan kaki, sedangkan kami melakukan spesifik pada kasus nyeri punggung bawah. Menurut Chu et al., penelitian dengan menggunakan titik lokal dan distal pada nyeri punggung bawah, sedangkan kita menggunakan titik lokal dan juga menggunakan balance method. Kemudian bab 2, berikut adalah pengertian low back pain menurut ilmu kedokteran dan ilmu akupunktur. Kemudian pengertian akupunktur titik lokal dan pengertian akupunktur balance method. Nah, berikut adalah kerangka teori di mana garis yang tidak putus ini yang kami teliti dari penata laksanaan, kemudian kegiatan non-farmakologi, kita bagi dua menjadi terapi akupunktur titik lokal dan balance method, kemudian kita ukur penurunan skala nyerinya. Untuk kerangka konsepnya, efektivitas terapi akupunktur balance method dalam menurunkan skala nyeri pada kasus nyeri punggung bawah, kemudian juga kita mengukur efektivitas terapi akupunktur titik lokal dalam menurunkan skala nyeri pada kasus nyeri punggung bawah, di mana outputnya adalah penurunan skala nyeri pada kasus nyeri punggung bawah. Berikut adalah hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Kemudian masuk ke bab 3, tempat waktunya nanti dilakukan di tempat praktek Sehat Bugar Akupunktur di Bandung. Kita menggunakan jenis rancangannya kuasi eksperimen desain dengan menggunakan two group pre dan post test design
Kemudian populasinya adalah pasien yang berkunjung ke Sehat Bugar Akupunktur Bandung dengan keluhan nyeri punggung bawah. Sampelnya kita menggunakan 30 responden sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian teknik samplingnya adalah purposive sampling. Kriteria inklusi yang kami terapkan adalah sakit punggung bawah akut dengan kriteria keluhan di bawah 6 minggu bersedia mengisi informed consent. Skor nyeri adalah 4 sampai 6 menurut skala NRS. Ini masuk kategori medium dan tidak sedang dalam perawatan jenis pengobatan lain. Kemudian kriteria eksklusinya adalah pasien dengan sakit punggung bawah kronis telah menjalani prosedur pembedahan terkait nyeri punggung bawah, kemudian wanita hamil, tidak bisa atau tidak bersedia isi informed consent atau sedang dalam perawatan jenis pengobatan, baik terapi farmakologi dan non-farmakologi. Untuk variabelnya ada variabel bebas, terapi akupuntur balance method, kemudian terapi akupuntur titik lokal, yaitu Sensu, Chihaisu, Tachangsu, Kuanyansu, Xiaochangsu, Pangkuangsu, Huantiao, dan Weichung. Variabel terikatnya adalah penurunan skala nyeri menggunakan NRS. Untuk definisi operasionalnya, variabel penelitian untuk terapi akupunktur balance method ini nanti berdasarkan teori akupunktur 1, 2, 3. Kemudian alat ukurnya adalah ketepatan lokasi penusukan jarum akupunktur menggunakan SOP. Kemudian kriterianya penusukan tepat dan tidak tepat, di mana 0 tidak tepat dan 1 tepat. Nanti skala ukurnya adalah nominal. Kemudian terapi akupunktur titik lokal juga kita definisinya adalah point dan titik akupunktur sesuai meridian pada lokasi nyeri. Kemudian alat ukurnya adalah ketepatan lokasi penusukan jarum akupunktur menggunakan SOP. Kemudian kriterianya adalah penusukan tepat dan tidak tepat, di mana 0 tidak tepat dan 1 tepat. Skala ukurnya adalah nominal. Kemudian untuk penurunan skala nyeri, kita menggunakan numeric rating scale atau NRS, di mana 0 tidak nyeri, 1 sampai 3 ringan, 4 sampai 6 sedang, 7 sampai 9 parah, dan 10 nyeri terburuk. Kriterianya adalah penurunan skala nyeri nggak bernilai 0. Skala ukurnya menggunakan nominal. Untuk tahap persiapannya adalah berikut: pengajuan judul, menentukan masalah, melakukan studi pendahuluan, mempelajari literatur, menyusun proposal penelitian, kemudian jadwal kegiatan, dan menentukan tim pelaksana. Kemudian tahap pelaksanaan nanti ada tahap pra-interaksi, kemudian ada tahap interaksi, dan tahap terminasi. Untuk analisis univariat yang kita ambil datanya adalah jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan diferensiasi sindrom. Kemudian uji normalitasnya ada uji Safirovic test, yaitu jika nilai signifikan 0,05 maka distribusi data normal. Kemudian untuk uji hipotesisnya menggunakan uji pair t-test atau berpasangan jika normal. Tidak normal maka menggunakan uji Wilcoxon. Apabila data tidak berpasangan, homogen dan tidak terdistribusi normal, maka menggunakan Mann-Whitney. Ini adalah etika penelitiannya. Demikian paparan dari kami. Mohon masukan dari Ibu Eka. Ya, Bapak Irsan. Inggih, Bu. Bisa dibukakan dari depan. Judulnya efektivitas terapi akupuntur balance method dan titik lokal. Mohon maaf, Bu, saya sepertinya bermasalah. Sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Iya, Bu. Aktivitas terapi akupuntur balance method titik lokal terhadap penurunan skala nyeri pada kasus nyeri punggung bawah di Sehat Bugar Akupuntur Bandung. Untuk judul saya sudah oke. Bisa dilanjutkan tujuan atau rumusan masalah dulu.
Di manakah fasilitas terapi akupunktur lokal menggunakan skalanya? Rumusan juga oke. Penelitian bertujuan mengetahui efektivitas terapi akupunktur kilometer dan lokal dalam untuk tujuan umum disesuaikan sama judulnya. Judulnya efektivitas terapi akupunktur pada metode dan titik lokal terhadap skala nyeri. Jadi untuk mengetahui efektivitas terapi titik lokal pada metode dan titik lokal terhadap skala nyeri, gitu ya Pak ya. Oh baik Bu. Yang tujuan khususnya yang pertama betul, yang kedua ini jadinya perbedaan ya Pak ya? Perbedaan Bu. Cuma dari pembimbing sendiri tidak mengkhususkan untuk nanti analisisnya kita membandingkan, tapi hanya mengetahui saja balance method bagaimana, titik lokal bagaimana begitu. Sudah betul tujuan khususnya? Untuk keaslian penelitian itu nanti dikasih nama peneliti, terus tahun, Oh, dikasih judulnya ya Pak ya? nama kolomnya ya Bu ya. Iya, B. iya, baik Bu. Nama kolom, perbedaan dengan penelitian Ya. sekarang. Next. Kerangka teori aja. Kerangka teorinya ini sudah betul, cuma yang diteliti yang garisnya tidak putus. Oh Jadi ya, mulainya punggung bawah, penata laksanaan, non-farmakologi, terapi akupunktur titik lokal, dan terapi akupunktur bola metode, dan penurunan skala nyeri ini yang tidak putus-putus, yang lainnya putus-putus semua. ya. Berarti ini saja yang salah ya Bu ya. Titik-titiknya aja. Iya, 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 baik Bu. Kotaknya itu titik-titik, bukan ini panahnya sudah betul. Panahnya tuh nggak usah titik-titik, tapi yang kotaknya yang titik-titik. Oh, baik, baik Bu. Ya Bu. Kerangka konsepnya variabel yang pertama apa tadi? Terapi akupunktur Balan Methods. Kolom yang ke bawah, yang bawah berarti terapi akupunktur titik lokal, Ya, tidak dilengkapi. Terus yang samping itu penurunan skala nyeri. Itu aja. Kalau mau dilengkapi pada kasus ini enggak usah. Penurunan oh gitu. skala nyeri. Ini dihapus saja berarti Bu ya. Yang atas ini terapi akupunktur Balan Method. Yang bawah terapi akupunktur titik lokal. Oh, ininya di bawahnya, ininya dihilangkan saja begitu Bu. Dihilangkan. Efektivitasnya juga dihilangkan. Oh, ya, ya. Cukup begini saja ya Bu. Ya, itu Ya, variabelnya aja yang ya, dimasukkan. ya, baik Bu. Sudah hipotesis 0, terapi akupunktur Balan Method tidak efektif. Oke. Sudah betul yang hipotesis? Tempat waktu oke, jenis kuasi eksperimen, tubruk, request test. Populasinya semua pasien yang berkunjung, sampelnya oke. Rancangan udah oke, penelitian definisi operasional.
Definisi operasionalnya? Oh, Definisi variabel, saya lihat. Variabel dulu. Variabel, variabel dulu, Bu. ya. Eksklusinya nanti minta konsul dengan pembimbing ya. Jadi yang dimaksud kronis itu yang seperti apa? Oh, baik. Skala nyerinya seperti apa? Itu kan saya enggak paham ya, Ya, skalanya berapa-berapanya. Nanti ya, ini rubah. ya. Kriteria inklusi ya berarti sudah betul yang ini, tapi bersedia bukan mengisi informasi, bersedia dilakukan terapi selama berapa kali. Oke. Selama misalkan 6 kali. Sedia mengikuti terapi. Itu. Bersedia mengikuti apa dilakukan Ya. terapi akupuntur Balance Methods dan dari titik lokal selama berapa kali. Kalau di bab 1 sudah dicantumkan, Bu, sebenarnya untuk kronis itu apa namanya, dia sakitnya sudah lebih dari berapa minggu gitu, dengan ini sudah ada, Bu. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja mungkin ya, Bu, ya nanti? Tidak perlu dimasukkan, tapi maksudnya dikasih pembeda antara yang di atas dengan yang di bawah. Inklusinya tuh yang termasuk yang sedang atau yang kalau bawahnya kronis Oh, berarti yang atasnya apa gitu. iya, baik baik, Bu. Terus variabelnya yang pertama terapi akupuntur Balance Method dan terapi akupuntur titik lokal, ya itunya dihapus. Baik. Variabel terikatnya berarti penurunan skala nyeri menggunakan NRS-nya dihapus. Definisi operasional. Nah, ini variabelnya sesuai dengan yang di depan tadi. Balance Method, titik lokal, dan skala nyeri. Nah, ini definisi operasional. Nah, teknik penusukan menggunakan jarum akupuntur pada dengan teknik balance method dijelaskan, terus menggunakan jarum berapa cun, kemudian pada titik apa saja, kemudian berapa kali terapinya ditaruh di definisi operasional. Oh, jarum dan berapa kali ya, Bu? Berapa kali, kemudian balance metodenya itu ditulis di situ. Balance Oh, method itu apa, itu maksudnya terapi akupuntur dengan menggunakan teknik yang seperti apa, itu dijelaskan. oh iya, baik, Bu. Terus, terapi akupuntur titik lokal berarti ya pemberian terapi akupuntur, ini juga sama, pemberian terapi akupuntur menggunakan teknik penusukan jarum apa gitu ya. Mmm, Yang bawah ini terapi akupuntur titik lokal berarti pemberian terapi akupuntur kepada pasien dengan nyeri punggung bawah pada titik ini selama berapa kali dengan mmm, jarum segini. jarum dan oh sama dengan atas ya, Bu, ya? Jarum Sama. dan berapa kali? Tapi yang atasnya pemberian terapi akupuntur titik lokal pada kasus nyeri punggung bawah, nyeri punggung bawah. Ya, nanti saya perbaiki, Bu. Nggih, Ya. penurunan skala nyeri berarti, penurunan dijelaskan penurunannya berarti, eee, Oh,
ini salah ya. Penurunan skala nyeri artinya Ini yang saya maksud adalah definisi dari skala nyerinya, Bu, bukan penurunan skala nyeri. Jadi dirubah saja gitu, Bu. ya dirubah saja. Penurunan skala nyeri, ya. Ini nanti dijelaskan definisinya ya, Bu. Oke. Alat ukurnya sudah oke. Penusukan ini oke. Alat ukurnya NRS. Kriterianya 0 sama dengan tidak nyeri, 1 sampai 3 ringan. Ya. Dirubah. Alat ukurnya NRS, kriterianya 0 tidak nyeri, 1 sampai 3. Enggak usah, langsung ini nah 0 sampai 10-nya ditaruh di kriteria. 0 sampai 10-nya gimana, Bu? 0 sampai 10 ke bawah itu ditaruh di kriteria. Oh, iya iya. Yes. Yes. Penurunan skala nyeri enggak 0 itu dihapus, NRS-nya ditaruh di alat ukur. Iya, Bu. Begini ya, Bu. Penurunan skala nyeri hingga 0-nya dihapus. Oh, dihapus. Nah, skalanya kalau 0, kalau 1 sampai 3, 4 sampai 6 itu namanya berarti Ya, ordinal. gimana, Bu? Tidak jelas, maaf. Kan tadi kan ada 0, 1 sampai 3, 4 sampai 6, berarti itu Iya, skala datanya berarti menggunakan ordinal apa nominal? nominal, Bu. Ordinal apa nominal? Ini kan berjenjang ke atas. Terus suaranya putus-putus, Bu, maaf. Putus. Ini kan ada 0, 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 9, 10. Berarti ini termasuk yang Oh, ordinal bertingkat. ya, Bu. Kalau bertingkat berarti namanya ordinal. Ordinal. Iya. Ini beda-beda gennya ini. Ya karena ini yang berespon itu saja seperti ini. Nah, makanya kalau yang gennya tidak seperti itu mau dikasih itu ya nggak akan ada. Ya dasar itu. Tapi dan kalau tadi dengan kita menggunakan tadi ini tidak ada dari gen saja bisa saja menyebarnya di tempat lain. Nah kalau Ini next saja sudah bagus. Analisis datanya, univariatnya, ada jenis kelamin, usia. Tadi di tujuan nggak ada pekerjaan ya, nanti disesuaikan kalau memang ada pekerjaan ditambahkan dengan pekerjaan di tujuan. Tujuan khusus. Kemudian uji normalitas, setelah normalitas ada uji Homogenitas. Lalu ditambahkan lagi uji homogenitas. Uji hipotesisnya menggunakan kalau 2 kelompok berarti berpasangan atau tidak tadi? Berpasangan, Bu. Kalau berpasangan berarti kelompoknya sampelnya sama atau tidak? Oh, tidak, Bu. Dia terpisah masing-masing. Kalau tidak berpasangan berarti menggunakan T-test saja, Bu, menggunakan T-test. Bukan pair. ya berarti nanti dirubah ya Bapak? Iya, betul. Di next.
Sudah ya. Untuk etika bisa ada sendiri nih. Monggo Ya, dilanjutkan untuk presenter kedua. baik. Terima kasih Bu Eka. Mungkin Bapak. Judulnya, tapi belum di ACC, Bu. Kemarin suruh diganti, Bu. Apa Permintaannya kemarin gimana? kan pengaruh kombinasi terapi akupuntur titik lokal, Bu. Dengan kombinasi seduhan jahe, Bu. Tapi di Pamanto kan udah di ACC, tapi di Bumila suruh diganti, Bu. Nah, saya ganti dengan ini, Bu. Tapi belum direspon juga, Bu. Digantinya mintanya gimana? Tiap variasinya harus diganti, Bu. Variasinya Iya, dengan iya, maksudnya cengkehnya. Minta diganti seperti apa? Minta Kosnya jauh lebih murah di next. karena satu beli satu substrat. Kalau alat belakang Yang nanti sama 25. pembimbingnya masing-masing saja biar agak cepat ya. Adakah pengaruh kombinasi? Apakah ada pengaruh kombinasi terapi akupuntur lokal dengan metode topikal minyak? Miligram kalau misalnya 25 miligram. Setiap rumusan masalah pasti ada tanda tanya. 25 miligram itu dipakai, kita makainya itu hanya satu Di tujuan bisa di next di tujuan. Kita pakainya hanya satu mikromolar. Tujuan umumnya bertujuan mengetahui pengaruh kombinasi. Jadi judul, mulai judul, tujuan, rumusan sampai ke belakang itu harus konsisten sesuai judulnya. Judulnya tadi pengaruh terapi akupuntur dengan metode topikal minyak cengkeh. Berarti tujuan umumnya mengetahui pengaruh terapi akupuntur dengan metode topikal gimana minyak cengkeh. Jadi disesuaikan dengan judulnya ya. Ya sama, Indonesia di mana-mana hanya Iya, Bu. 96 reaksi. 96 itu dikurangi standarnya. Terus tujuan khususnya mengetahui karakteristik subjek penelitian berdasarkan apa saja, ada usia, ada jenis kelamin, ada sindrom, dan lain sebagainya. Kalau kita ukur aktivitas Kemudian yang B, mengetahui perubahan skala nyeri kadarnya yang kita ukur sebelum dan yang sesudah. aktif yang tidak bisa kita Pada nyeri punggungnya itu di bawah aja. kalau aktivitas Jadi mengetahui perubahan skala nyeri sebelum dan sesudah terapi akupuntur tapi kalau yang nyeri sedang kita dengan metode topikal, ya gitu ya. Metode topikal itu metodenya terapi akupuntur atau metodenya minyak? Metodenya minyak, Bu. Kalau selama ini yang saya pakai ya aktivitas tadi karena Maksudnya metode topikal itu apa? Dioleskan minyak gitu, Bu. Maksudnya. Berarti gini aja, biar nggak bingung. Judulnya coba dicek lagi judul di depan. Pengaruh kombinasi terapi pengaruh terapi akupuntur titik lokal dengan kombinasi minyak cengkeh. Substrat sintetik yang itu kemudian bisa dikenal GDP. GDP-nya kita ambil di mana yang akan kita pakai. Ibu pakai placenta, mau pakai Dudeto, mau pakai liposin, mau pakai serum, itu sumber GDP-nya. Dan kita reaksikan dengan ini.
Nah, nanti kita ukur ini berapa aktivitasnya, naik atau turun sudah bisa kita ketahui. Oke, dan kita Dengan punya kombinasi, perbandingan bukan normal. dengan metode. Ya, yang tikus kontrol itu sebagai normalnya berapa di minggunya? Oh, ternyata ini meningkat lebih tinggi dibanding dengan yang Ya, seperti ini. Jadi nanti yang di bawah juga sama. Tujuannya sebelum diintervensi, tray-nya diambil dulu. Kalau bukan jaringan. Jadi kita Tujuannya juga sama ya, Bu. tujuannya berarti aktivitasnya. mengetahui pengaruh kombinasi terapi akupuntur titik lokal dengan sebentar. Mengetahui pengaruh akupuntur titik lokal dengan kombinasi minyak cengkeh terhadap skala nyeri pada pasien nyeri Tidak punggung. masalah, karena ada kontrol normalnya. Nah, jadi nanti itu sebagai Ya, Bu. bandingnya. Jadi tidak ada masalah. Dirubah ya, tujuan umumnya, tujuan khususnya ditambahkan berdasarkan usia, jenis kelamin, kemudian sindrom, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya. Yang B, mengetahui skala nyeri sebelum dan sesudah dilakukan terapi akupuntur titik lokal dengan kombinasi minyak cengkeh pada pasien nyeri punggung di Hulu Banten Kabupaten Cirebon. Betul. Tidak masalah, betul. Dan tidak ada masalah. Tadi kan selama kemudian kita tahu tadi yang kasus yang diambil tadi, ini sudah ada yang ukur atau belum? Iya, Bu. Nanti saya diubah, Bu. Saya direkam, Bu. Ini Oh iya, direkam. ngelek, Bu. Ngelek. Iya, yang C mengetahui. Ini nanti ada berapa kelompok? 2, Bu. 2. Yang satu kelompoknya terapi akupuntur dengan kombinasi minyak cengkeh, yang satunya terapi akupuntur saja. Iya, Bu. Berarti yang B itu mengetahui skala nyeri sebelum dan sesudah diberikan terapi akupuntur titik lokal dengan kombinasi minyak cengkeh Syzygium aromaticum pada pasien nyeri punggung di Desa Hulu Banteng, Kabupaten Cirebon. Yang C mengetahui mengetahui skala nyeri sebelum dan sesudah diberikan terapi akupuntur titik lokal pada pasien nyeri punggung di Hulu Banteng, Kabupaten Cirebon. Yang D menganalisis pengaruh terapi akupuntur titik lokal dengan kombinasi minyak cengkeh pada pasien nyeri punggung di Desa Hulu Banteng, Kabupaten Cirebon. Next. Nah, ternyata yang respon IG dan kita yang anak tidak. Nah, berarti kalau seperti itu, ini berarti nanti berikutnya manfaat ini nanti disesuaikan dengan judulnya ya. Iya, Bu. Melakukan penata laksanaan mengetahui atau menambah wawasan tentang apa. Nanti disesuaikan sendiri. Yang penting saja di kerangka teori. Nanti untuk keaslian penelitian kalau bisa dibuat dalam bentuk tabel. Iya, Bu.
Rangka teori. Nah, ini yang tidak diteliti di titik titik. Jadi yang etiologi menurut kedokteran barat itu dijabarkan, etiologi menurut ilmu akupunturnya juga dijabarkan. Seperti apa nyeri punggung itu, atau faktor-faktornya seperti apa. Kemudian itu di titik kotaknya. Ya, Bu. Kemudian farmakologi disebutkan juga di situ. Apa saja farmakologinya di titik juga, apa saja pemberian di farmakologinya. Kemudian non farmakologinya akupuntur, apa tadi? Terapi akupuntur titik lokal dengan kombinasi minyak cengkeh. Jadi tidak dibagi dua, tapi dibagi satu. Panahnya jadi panah satu saja. Jadi terapi akupuntur titik lokal dengan kombinasi minyak ini hilang ya PPT-nya.